saya akan menjelaskan gangguan berbahasa afasia pada penderita stroke. Afasia adalah gangguan berbahasa. Kasus afasia cenderung diakibatkan oleh sebuah gangguan yang berpusat pada pembuluh darah otak. Utamanya adalah stroke. Orang stroke sebenarnya ingin berbicara seperti kita, namun ia tidak dapat menyampaikan hal tersebut karena otak tidak berfungsi dengan baik. Sini saya akan membahas tentang gangguan berbahasa pada penderita stroke. Pada tuturan penderita stroke, terdapat beberapa penyimpangan fonologis, antara lain yang pertama, penghilangan fonem, yang kedua, penambahan fonem, yang ketiga, penggantian fonem, dan yang keempat ada ketidakberaturan. Nah, yang pertama itu ada penghilangan fonem. Penghilangan fonem tersebut dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu ada penghilangan fonem er. Nah, penghilangan fonem er ini pada responden tidak konsisten. Bunyi getar er kadang-kadang diucapkan dan kadang-kadang tidak diucapkan. Contohnya pada morfem rusak akan menjadi usak. Nah, yang kedua ada penghilangan bunyi awal. Penderita stroke sering menyederhanakan kata-kata yang dituturkan. Dalam satu kata yang dituturkan oleh subjek bisa jadi selalu ada yang hilang atau luput dari pengucapan. Bisa bagian awal, tengah, ataupun akhir. Contohnya pada morfem kelapa akan menjadi apa. Nah, yang ketiga ada penghilangan bunyi fonem. Contohnya pada morfem jambu menjadi jabu. Dia itu menghilangkan bunyi yang ada di tengah. Nah, yang keempat adalah penghilangan bunyi akhir. Selain bagian awal dan tengah, yang sering dihilangkan dalam kata-kata yang dituturkan oleh kedua subjek, penghilangan akhir juga sering dihilangkan. Subjek terkadang tampak tidak fokus menuturkan kata-katanya sehingga kata yang dihasilkan sering hilang di bagian akhir. Nah, yang kedua ada penambahan fonem. Bentuk deviasi pada perubahan bunyi terjadi apabila sebuah fonem atau suku kata tambahan dimasukkan ke dalam sebuah kata. Sedangkan kecenderungan untuk mengubah struktur silaber vokal konsonan menjadi konsonan vokal atau konsonan vokal konsonan terjadi pada bentuk kesalahan penambahan pula. Nah, contohnya itu yang pertama ada morfem pisang. Dia akan menjadi pisang dan dia akan menambahkan fonem es pada kata-kata pisang. Nah, yang ketiga ada penggantian fonem. Contohnya morfem tidak tahu menjadi nak nau. Yang kedua ada morfem abot menjadi aboh. Nah, penggantian ini dikatakan penggantian dalam satu ruang lingkup, yaitu et berada di area alveolar dan yang en adalah alveolar nasal. Yang terakhir adalah ketidakteraturan. Dalam teori bentuk kesalahan fonem yang tidak beratur terdiri dari metatesis dan asimilasi. Bentuk metatesis sendiri merupakan kesalahan terbalik terhadap urutan fonem.